Ada dari kita yang memang aslinya sih, yang hanya ingin diberikan ilmu oleh Allah satu orang gitu. Dari misalnya yang hadir di satu orang ini nih yang ingin diberikan pemahaman aja gitu. Cuma karena yang lain juga ikut datang, jadi Allah udahlah, yang lain juga kasih juga biar paham juga gitu. Iya, Al-Habib Abdullah Baharun suatu ketika berkata, ilmu itu rezeki, sama seperti rezeki yang lain dari dunia, harta dan sebagainya. Maka kadang-kadang rezeki kita kan nggak tahu lewat siapa gitu kan. Kalau memang ada rezeki seorang, ini harus lewat orang lain yang memberikan ini gitu. Maka otomatis Allah akan memberikan harta kepada orang lain tersebut agar memberikan kepada orang yang dituju. Misalnya si A ini anak yatim nih, nggak mampu misalnya. Allah yang kan ingin memberikan rezeki kepada si A ini, tapi jalannya harus lewat saya gitu kan. Saya memberikan sedekah misalnya. Maka mau tidak mau Allah tambahkan rezekinya untuk saya agar bisa nyampe sebagian ke anak yatim tadi gitu. Jadi saya dapat barokah sebab dari anak tersebut. Begitu juga sama ketika ada yang ngaji misalnya. Aslinya saya gak akan paham ilmu ini, tapi karena ada barokah orang yang ketika hadir ke majelis dia ingin paham, maka Allah lewatkan lewat saya. Kemudian saya diberi pahaman duluan gitu. Ya ini jatah orang tersebut. Tapi kamu kan gak bisa beri pahaman kepada orang tersebut kecuali kau paham duluan gitu. Saya diberi paham duluan. Kemudian lewat saya kehadirin antum sekalian dapat pemahaman gitu. Bisa jadi yang ingin diberi pemahaman satu orang gitu. Cuma yang lain dapat berkahnya. Dapat ya sebab datang yang lain juga dapat juga pemahaman gitu. Ini selain yang kita bahas dari keutamaan, misalnya dapat doa dari malaikat, dari seluruh makhluk Allah yang lain, dapat pahala, dapat keutamaan majlis dan lain sebagainya. Tapi selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sholat. Syarat sholat kita sebelumnya sudah membahas mengenai masalah aurat, mengenai masalah kiblat dan lain sebagainya. Kita sekarang sudah sampai pada syarat sholat yang membahas tentang masalah tidak boleh bagi kita untuk berbicara, ngobrol di dalam sholat. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Muawiyah ibn al-Hakam. Wa an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin Hakam beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbihu wat takbiru wa qiraatul Qur'ani, rawahu Muslim. Muawiyah ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi khalifah, menjadi raja itu setelahnya, itu bukan, tapi Muawiyah lain, Muawiyah ibn Hakam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah bersabda gitu, sesungguhnya salat ini, kata Rasulullah, memang tidak pantas, tidak boleh untuk dikatakan di dalamnya, ngobrol dalamnya kata-kata dari manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an, sungguhnya dalam salat itu hanya yang boleh 3, kata Rasulullah, takbir, tasbih, Allahu Akbar, subhanallah, dan qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an. Artinya yang boleh hanya zikir, baik zikir apapun, dan juga qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an. Sebabnya begini, jadi kan hadis itu ada, sebagian hadis kan ada asbabul wurudnya, sebab kenapa kok hadis ini ada, sebab kenapa kok hadis ini datang gitu misalnya. Kalau Al-Quran kan ada asbabun nuzul, kenapa kok Quran ini turun misalnya. Sebabnya Muawiyah ini suatu ketika ada yang bersin gitu, dia sholat, ada orang lain di pinggirnya bersin. Ketika bersin, orang tersebut mengatakan alhamdulillah. Karena orang bersin, maka kan mengatakan alhamdulillah, otomatis yang mendengarkan disunahkan untuk menjawab, tashmid namanya, mendoakan kebaikan, mengatakan yarhamukallah kan gitu. Ketika mengatakan yarhamukallah, dibalas lagi orang yang bersin, yahdikumullah yuslih balakum. Ini keadaan Muawiyah ini sedang sholat, ada orang laki-laki bersin mengatakan alhamdulillah, beliau sholat, kemudian beliau ingat bahwa sunnah untuk menjawab orang bersin dengan yarhamukallah. Dijawab sama beliau, yarhamukallah gitu, ketika sholat. Akhirnya sahabat kemudian ada timbul
sedang pendapat kan, lapor ke Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan sholat ini memang tidak pantas, tidak boleh dikatakan di dalamnya kata-kata manusia, berkomunikasi, berbicara, ngobrol dan lain sebagainya. Yang boleh apa? Ya tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Maka dari hadis ini kemudian para ulama menyimpulkan termasuk yang membatalkan sholat adalah ngobrol, berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Kagak boleh itu. Karena sholat itu sejatinya adalah kita berkomunikasi dengan Allah gitu. Iza arada an yukallima rabbahu falyusalli wa idza arada an yukallimahu rabbuhu falyaqra'il Qur'an. Kata para ulama, kalau ingin untuk berkomunikasi dengan Allah gitu, bermunajat, maka sholatlah. Tapi kalau ingin Allah berkomunikasi dengan kita, Allah tuh ngomong ke kita, maka baca Quran. Karena Quran itu ya semua firman Allah, kata-kata Allah, kalau kita baca otomatis seperti Allah berfirman, berkata kepada kita. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, maksudnya ingin berbicara dengan Allah, mengadu, bermunajat dan sebagainya, ya sholat gitu. Maka dalam sholat intinya kita ini berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngobrol dengan Allah, kita bermunajat dengan Allah. Maka ketika kita mengkhususkan waktu untuk bermunajat dengan Allah, jangan di sela-sela dalamnya kata-kata komunikasi dengan orang lain. Maka itu dianggap sesuatu yang membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Ya kita kan kalau ke gubernur raja misalnya, atau gubernur atau bupati ngomong dua-duaan kan nggak nyaman kalau ada orang yang nyela kan. Terus ada yang nelpon misalnya, nggak nyaman gitu, pasti akan kita reject lah, atau kita abaikan yang ngomong. Kalau itu dengan gubernur, dengan bupati, dengan presiden, bagaimana dengan Allah kan? Kita sudah ngobrol ini hanya 3 menit, 4 menit, masa masih disela-sela dengan kata-kata manusia kan? Maka termasuk yang membatalkan sholat, termasuk syarat sahnya sholat, yang membatalkan berbicara dengan sesama manusia. Hadis selanjutnya sama, berhubungan dengan masalah ini. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Arqam, Ibnul Arqam. Arqam tersebut yang dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu berkumpul di rumahnya ketika masih menjadi orang minoritas itu. Digencet orang Quraisy, kemudian disiksa, dikejar-kejar, Rasulullah ngumpulnya di rumahnya Arqam ini. Ini putranya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, in kunna la takallamu fi sholati ala ahdin nabi yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam, muttafaqun alaihi wal lafdhu Muslim. Kata Zaid bin Arqam, sesungguhnya kami sahabat zaman Rasulullah SAW, la takalam, kita biasa ngobrol dengan orang lain. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi, sebagian dari kita itu ngomong dengan yang lain bihajatihi, kalau ada kebutuhan. Jadi bukan berarti kita kerja sholat pas terus sahabat itu ngobrol, enggak. Ngobrol kayak ngobrol di kopi gitu, ngobrol kayak di tempat gardu, enggak. Maksudnya dulu para sahabat itu ketika awal-awal itu, ketika sholat, biasa ngobrol yang lain dengan kebutuhan. Biasanya menjawab salam. Kalau ada yang mau masuk dari rumah itu pamit ingin masuk ke rumah, menjawab hal tersebut. Biasanya negor orang yang takut jatuh misalnya, anak takut jatuh misalnya, terus menjawab bersin dan lain sebagainya. Itu kan kebutuhan yang disunnahkan oleh syari untuk menjawab gitu. Ada yang salam, maka sunnah untuk menjawab kan, waalaikumsalam gitu. Bagaimana ketika dalam sholat? Sahabat zaman dulu masih menjawab. Ada yang salam dijawab, ada yang bersin didoakan, ada yang izin mau masuk dipersilahkan gitu misalnya. Ada yang misalnya mau jatuh dan lain sebagainya ditegur gitu. Terbiasa seperti itu. Kemudian sampai turun ayat hatta nazalat al-ayat hafizu 'alas shalawati was salatil wusta, jagalah salat-salat kalian dan jarak tengah. Salat al-wusta ini banyak tafsirannya, ada yang mengatakan zuhur, ada yang maghrib, ada yang subuh. Tapi yang utama salat asar.
Kenapa kok asar disebutkan secara khusus? Sholat ini paling mudah untuk ditinggalkan, nanggung banget waktunya. Kalau maghrib kan mudah, pas sekali kan. Pas maksudnya kita sudah capek, habis itu mandi, maghrib siap-siap sholat gitu. Duhur juga tempat istirahat sebelum makan, udah. Yang paling sulit asar. Asar itu nanggung banget. Mau kita kan baru capek, baru kerja atau sedang kerja hampir pulang gitu, mau siap-siap untuk sholat malas banget. Kadang-kadang kebanyakan kita ditunda lah, jam 4 dulu lah, nanti jam setengah 5 lah gitu. Ada yang nggak sama sekali kan gitu, nggak sama sekali. Paling sulit asar. Kemudian subuh ya jelas kondisinya kan banyak yang ngantuk gitu, tidur sulit itu. Kalau yang lain mudah dalam artian gampang menyiapkan diri karena memang kondisi kita siap untuk sholat gitu. Ya maghrib isya ya kan nggak ada kerjaan, lagi nyantai gitu bisa. Zuhur memang waktu istirahat. Asar dan subuh sulit. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian menghadap Allah qanitin. Arti qanitin di sini banyak maknanya. Salah satunya bisa khusyuk, bisa wudu. Salah satu juga harus dengan diam gitu. Wa qumu lillahi qanitin. Maka kalian ketika menghadap Allah itu salat qanitin harus dalam keadaan diam. Jangan ngobrol, jangan komunikasi. Fa umirna bisukut. Maka sejak itu kita diperintah untuk diam. Untuk diam. Wa nuhina 'anil kalam, dan kita dilarang untuk ngobrol gitu. Ngobrol dalam artian walaupun kebutuhannya kita misalnya menjawab salam, kebutuhan menjawab bersin dan lain sebagainya, menegur orang jangan. Hanya dibolehkan komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala berupa zikir, berupa membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu yang dibolehkan. Lantas bagaimana misalnya kalau imamnya salah misalnya? Bagaimana misalnya kalau ternyata ini kita di rumah sendirian ada yang masuk? Bagaimana misalnya kalau kita lagi sholat lihat anak kita mau jatuh misalnya, atau depan anak kita ada kalajengking atau ada ular gitu misalnya, kita nggak tahu bagaimana cara negurnya. Jadi kita harus tahu kan bagaimana cara negurnya. Dan juga syari itu, Rasulullah itu tidak akan membiarkan sesuatu tanpa ada hukumnya gitu. Dilarang ngomong. Lantas kalau ada seperti ini harus gimana kita? Ada hukumnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tasbihu lirrijali wat tasfiqu lin-nisa. Hadis lengkapnya, idana bakum amrun fi syai'in at-tasbihu lirrijali wat tasfiqu lin-nisa. Maka at-tasbih membaca subhanallah bagi orang laki-laki, wat tasfiqu lin-nisa, dan bertepuk tangan bagi orang perempuan. Imam salah nih, normal biasa kan, imam kadang-kadang lupa baik pembacaannya, kadang-kadang lupa rakaatnya, kadang lupa juga ketinggalan misalnya ya rukuknya atau sujudnya dan sebagainya. Kalau ada yang lupa, maka cara negurnya gimana? Kan kita dilarang untuk komunikasi dengan manusia kan gitu. Bagaimana caranya? Fatasbih, membaca subhanallah. Yang jadi imam pun harus paham kalau ada yang subhanallah di belakang itu berarti ada yang salah gitu. Gimana caranya? Kalau misalnya dalam bacaan ya sudah. Kalau bingung dia di mana kurangnya di salahnya, baca ayat panjang misalnya, sudah langsung pindah aja ke ayat lain yang pendek misalnya. Baca al-a'la misalnya panjang, ada yang kurang, ditegur subhanallah misalnya. Kemudian dia gak ingat mana kurangnya, bisa dibacakan langsung di belakangnya. Kalau sama-sama gak ingat, pindah aja ke surat yang lain yang kecil gitu misalnya. Atau ada yang mau masuk ini, assalamualaikum, atau izin ke rumah gak bisa. Ini orang bisa menggunakan subhanallah. Atau memang cara lain ada yang mengatakan dikeraskan bacaannya. Kalau siang ya subhanallah aja. Atau anak misalnya takut jatuh, subhanallah. Hanya memberikan teguran saja. Kalau perempuan gimana? Nah, perempuan at-tasfiq itu bertepuk tangan, tapi tepuk tangannya ada 4 cara.
Empat cara. Pertama, memukulkan telapak tangan dalam ke punggung tangan lainnya, baik yang kanan yang mukul gini, ataupun kebalik, yang kiri yang mukul yang kanan, ataupun yang punggung yang mukul yang dalam begini, atau kebalikan. Bisa yang luar mukul ke dalam, yang dalam mukul keluar, bolak-balik. Bisa yang luar mukul ke dalam. Itu disebutkan di kitab Mughni Mumtaz. Kalau luar sama dalam sama dalam gini tepuk tangan itu dianggap tala'um. Karena itu kan lebih kepada bukan untuk negor katanya, lebih untuk senda gurau, bercanda gitu. Maka dirumuskan ada 4 cara untuk bertepuk tangan, negor imam dan lain sebagainya, yaitu dengan cara memukulkan yang dalam telapak tangan dalam ke punggung tangan luar, baik yang kanan yang mukul atau yang kiri ataupun kebalikannya, yang dalam yang luar ini, yang punggung ini mukul yang ini dan lain sebagainya. Cara perempuan untuk negor. Kalau tanya kenapa kok beda, ya beda karena dalam sholat bukan dalam sholat, aurat perempuan itu suara perempuan itu bisa mengganggu bagi laki-laki. Dan juga dirumuskan seperti itu. Memang sudah ada hadisnya gitu. Kalau nggak bisa dilanjutkan, saya nggak terganggu, Ustaz, saya kan ini nggak merasa ini ke perempuan. Sama aja, iya kamu nggak terganggu, yang lain nggak terganggu misalnya gitu. Kalau sama-sama perempuan, tetap sama, karena memang sudah hukumnya oleh Rasulullah SAW menjelaskan ketika perempuan negor imam dan lain sebagainya menggunakan tasfik itu tepuk tangan. Jadi kesimpulan dari 3 hadis ini bahwa dilarang untuk berkomunikasi antara sesama manusia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan zikir, dengan baca subhanallah, Allahu akbar dan doa lain sebagainya. Dan juga membaca Al-Qur'an. Ketika orang ngomong itu maka akan membatalkan salat. Lantas bagaimana kalau misalnya nangis gitu? Iya, kalau misalnya kan ada yang membaca ayat sampai menyentuh, sampai benar-benar sembuhkan gitu. Bagaimana? Maka hadis selanjutnya mengatakan wa an Mutarrif ibni Abdullah ibn Sikhir an abihi qala, dari Mutarrif putra Abdullah bin As-Sikhir an abihi, dari Mutarrif, dia riwayatnya dari Abdullah bapaknya. Abdullah ini mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, saya melihat Rasulullah SAW salat, wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka, dan di dalam dada Rasulullah tersebut terdengar suatu gejolak seperti gejolaknya air ketika mendidih itu. Kalau kita kan misalnya masak air untuk kopi kan, kalau sudah mendidih kan pasti ada suaranya itu, panas banget itu, pasti keluar gelembung-gelembung dan bunyi. Rasulullah kadang kalau menangis sampai seperti itu gitu, semukan sampai dadanya itu mengeluarkan suara seperti suaranya kalau kita panci itu ya bakar manasin air kemudian panas, atau teko kalau yang listrik itu kemudian panas kan bunyi itu, seperti itu. Jadi kalau nangis nggak apa-apa, karena itu bukan termasuk kata-kata manusia dengan manusia lain. Itu athar min atharil buka dari ayat Al-Quran, maka boleh. Ataupun misalnya kita ketika membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab, maka akan disunahkan berdoa. Berdoa apa? Minta perlindungan, a'udzubillah misalnya, na'udzubillah dan lain sebagainya, Allahumma ajirni min azabi misalnya dan lain sebagainya. Mendengar ayat misalnya akhir surat itu Ibrahim Musa gitu misalnya, itu yang akhir ala-ala ya, kan disunahkan kalau dengar ini kan menjawab untuk alaihissalam gitu misalnya. Atau ada surah yang pendek juga ketika Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, kan minta kemudian Rabbi hasibni hisaba yasira, ya Allah hisab saya dengan hisab yang mudah gitu misalnya. Gak apa,
Karena berdoa setelah ayat itu kita komunikasinya dengan Allah gitu, bukan dengan manusia. Berdoa ketika mendengar ayat ancaman dengan minta perlindungan, ataupun berdoa ketika mendengar ayat yang lain ketika berupa anugerah mengucapkan alhamdulillah, gak apa, asalkan itu kan doanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nangis tidak apa-apa. Kadang senyum ketika mendengarkan ayat-ayat yang berupa surga dan lain sebagainya, gak apa-apa. Tapi bukan ketawa keras ya, terpengaruh gitu misalnya, nah, gak apa. Kemudian wa an aliin radhiyallahu anhu qala kana li min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu idza ataituhu wa usalli tanahna li, rawahu an-Nasa'i Ibnu Majah. Dari Ali radhiyallahu anhu ketika beliau masih kecil, kana li min Rasulillah madkhalan, saya dari Rasulullah itu punya dua waktu untuk masuk gitu, pagi sama agak sore gitu, sering masuk ke beliau. Fakuntu idza ataituhu, kalau pagi-pagi Rasulullah salat gitu, ketika datang masuk dan Rasulullah dalam keadaan salat, tanah nahdi, Rasulullah bertanah, tanah itu berdaham gitu. Untuk ngasih apa? Ngasih tahu ke Ali boleh masuk gitu. Maka memberi izin dengan bertanahmu itu boleh dalam hadis ini. Maka yang dilarang ngomong. Kalau cuma memberi isyarat seperti tanahmu boleh untuk memberi tanahmu berdaham, memberi izin bagi orang lain untuk masuk dan lain sebagainya. Jadi setelah kita tahu hadis ini, maka jangan kita kalau sholat itu, kan kadang-kadang banyak anak kecil tuh ya, rame. Saya sering kalau sholat di masjid-masjid itu ada anak kecil rame, terus ada orang yang negor itu, hei gitu kan, diam loh, langsung sholat lagi dia gitu. Jadi jangan kita lakukan seperti itu lagi. Kalau ada anak kecil yang misalnya rame, bercanda, gurau, kita jangan negor, langsung ngomong, batal sholat kita gitu. Kadang kan ada yang negor seperti itu, diam kan, kemudian ada kadang-kadang, gitu, agar anaknya diam, kemudian sholat gitu. Enggak, kalau seperti itu batal sholatnya, harus diulang lagi. Jadi karena apa? Karena termasuk itu komunikasi dengan manusia gitu. Negor orang lain, anak-anak dan lain sebagainya termasuk komunikasi dengan manusia. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh karena itu membatalkan sholat. Kemudian hadis lain, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, qultu li Bilal. Ibnu Umar ini sering kan memang sangat demen sekali, senang sekali dengan hadis kan. Maka sering dia meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain lebih sepuh. Ibnu Umarnya, bukan Umarnya. Umar itu kan bapaknya, khalifah kedua, punya anak Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar ini ketika Rasulullah masih meninggal, ketika beliau umurnya 13 mungkin, atau 9 atau 13 gitu. Masih kecil banget. Tapi banyak hadisnya. Karena apa? Beliau sering meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat yang lebih sepuh. Maka suatu ketika salah satunya beliau bertanya kepada Bilal, sahabat Bilal, qultu li Bilal, kaifa ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Bagaimana kamu lihat Rasulullah ketika Rasulullah salat? Rasulullah suatu ketika pergi ke Kuba. Di Kuba itu beliau pergi ke masjid dan salat. Nyampe di Kuba, Rasulullah salat, banyak orang Ansor sekitarnya datang ke Rasulullah dan mengucapkan salam. Kemudian Bilal melihat, dia nanya, bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika beliau sholat di Kuba itu, dan orang-orang Ansor daerah Kuba itu datang mengucapkan salam ke Rasulullah. Apa yang dilakukan? Qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu. Beliau mengatakan melakukan memberi isyarat dan kafnya. Kaf itu artinya tangannya ini diangkat untuk memberi isyarat gitu. Bahwa beliau tahu mendengarkan salamnya dan menjawab, maksudnya memberi isyarat, dan beliau dalam keadaan sholat. Jadi Rasulullah kan mengatakan bahwa ya kalau kita mendapat salam kan wajib dijawab kan, karena kalau mengucapkan salam kan sunnah, menjawab wajib gitu. Tapi bagaimana dalam keadaan sholat? Dalam keadaan sholat Rasulullah kemudian mempraktekkan ternyata sholat itu bisa menggugurkan kewajiban menjawab salam, asalkan memberi isyarat. Isyaratnya di mana? Berikan isyaratnya dengan tangan tadi. Di dalam hadis lain banyak caranya. Bisa menggunakan kepala, bisa menggunakan tangan, telapak tangan, bisa mengangguk, bisa menggunakan anggukan kepala dan tangan, dan juga bisa menggunakan
jari. Jadi gini doang, ngangkat jarinya gitu. Atau ngangkat tangannya, atau nunduk ngangguk. Ngasih isyarat gitu bahwa kita dengar salamnya, tahu gitu. Tapi apa? Tapi kita dalam keadaan sholat, dan sholat tersebut memang tidak la yasruh untuk berkata-kata kepada manusia. Maka kalau seperti itu, akhirnya di dalam sholat ketika mendapat salam, caranya isyarah. Kalau gimana? Kalau orangnya lihat. Kalau enggak lihat, menggunakan subhanallah bisa, ataupun dikeraskan bacaannya dan lain sebagainya. Itu menggunakan isyarat. Lantas kemudian para fuqaha mengatakan, apakah nanti tetap disunnahkan menjawab salam ketika selesai sholat gitu? Menurut sebagian mazhab mengatakan, sebagian ulama mengatakan, ketika selesai sholat disunnahkan menjawab sesudahnya. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sholat. Selesai kita sholat, baru kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan tidak harus dijawab, tapi cukup dengan diri kita sendiri, yaitu di dalam aja, nggak usah dijawab gitu, dibaca sendiri. Ada yang mengatakan yakfi, cukup isyarah itu sudah mewakili terhadap jawaban salam. Maka kalau sudah kita tahu, kita praktekkan gitu. Kita dalam keadaan sholat, ada yang salam, ya kita kasih isyarah, angkat tangan dan lain sebagainya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Muttafaqun alaihi wa li Muslimin wa huwa ya'ummun nas fil masjid. Ini hadis ini sudah berhubungan dengan masalah lain. Tadi semuanya berhubungan dengan masalah boleh tidak untuk berbicara dan lain sebagainya. Ini tidak. Hadis ini mengatakan dari Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW suatu ketika sholat, dalam Muslim dikatakan sholatnya menjadi imam. Kemudian Rasulullah itu membawa cucunya namanya Umamah dari putrinya Zainab. Suami Zainab namanya Abul As. Anaknya Umamah, cucu Rasulullah, ketika sholat digendong oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Dalam sholat itu tidak apa-apa menggendong anak, boleh gitu. Kalau memang tidak ada yang jaga yang lain, istri repot misalnya, mertua nggak ada, misalnya nggak ada yang bantuin sholat, digendong nggak apa-apa, anak masih kecil. Faidah sajada wada'aha. Kalau Rasulullah sujud, anaknya ditaruh dulu, ditaruh ke bawah, kemudian sujud, duduk, kemudian sujud lagi. Ketika naik ke atas, digendong lagi, diambil lagi. Itu maka ada seorang penulis di barat mengatakan salah satu humanity kemanusiaan Rasulullah yang luar biasa itu, bahkan ketika menghadap Tuhannya masih bisa menggendong cucunya. Kita kan masa kalau ketemu presiden apa kan udah nih ditaruh ke orang kan, anak itu dikasih ke orang kan. Urusan mertua, urusan orang tua, kakek, nenek sakit, entar dulu nih, masih ada yang penting nih, ditiban ke orang. Enggak, menghadap Allah gitu masih sempat gendong anak, gendong cucu. Jadi rasa kemanusiaan itu, jadi menghadap Tuhan itu tidak akan mengikis rasa kemanusiaan kita. Wa idza qama hamalaha, kalau berdiri ya digendong lagi. Ini dalam keadaan imam. Maka sahabat mengatakan, para ulama mengatakan menjadi imam kan. Apalagi tentu lebih boleh lagi kalau sholatnya sendirian. Lebih boleh lagi kalau sholatnya sunnah. Sholat sunnah duha. Karena mentang-mentang kita sholat, ada anak dititipin istri, oh saya lagi sholat ini, jangan diganggu lah gitu. Enggak seperti itu. Kalau kita sholat punya anak kecil, digendong enggak apa-apa, dibawa untuk sholat gitu. Ini Rasulullah jadi imam, sholatnya sholat fardu, maka akan lebih sah lagi dan boleh lagi kalau misalnya sholatnya sholat sendirian, apalagi sunnah gitu. Jadi tidak ada alasan kita ketika sunnah kita tidak mau bisa menggendong anak, urus anak gitu. Tapi satu syaratnya, asalkan anaknya sudah suci gitu, sudah dimandiin. Kalau yang waktu misalnya ngompol, ya jelas
najis gitu aja. Lah itu yang jadi masalah sekarang kalau pakai pampers, yang jadi pakai popok pampers itu jadi fatwanya misalnya fatwa kalau saya Ismail yang di Mekah itu kalau nggak salah atau yang lainnya seingat saya, kalau pakai pampers itu kalau kita tahu itu ada kencingnya, itu bukan kita nggak boleh bawa anak, enggak, tapi najisnya itu yang harus kita perhatikan, nggak boleh digendong gitu. Bukan nggak boleh gendongnya, tapi najisnya yang itu. Di zaman Rasulullah kan nggak ada pampers gitu. Jadi kalau memang keluar misalnya ya air ya keluar kotoran dan sebagainya, kan terasa gitu. Maka akan berhenti yang sholat gitu. Berhenti dulu, dibersihin dulu, lanjut sholat lagi. Sekarang sudah ada seperti itu. Yang jadi masalah bukan kok boleh tidaknya menggendong, tapi najisnya itu yang diperhatikan. Kalau misalnya baru diganti popoknya, dimasukkan, langsung kita sholat dan kita tahu yakin nih nggak belum kencing ini, nggak apa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulu al-aswadaini fi shalah al-hayyata wal aqrab akhrajahu al-arba'ah sahih Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, bunuhlah al-aswadaini, dua hewan yang disebut al-aswadain, yang dua hewan yang hitam, al-hayyata wal aqraba, ular dan juga aqrab itu kalajengking, walaupun dalam keadaan sholat. Jadi sama, walaupun kita dalam keadaan menghadap Allah gitu, tidak berarti kita akan melalaikan kewajiban kita untuk menjaga diri. Ada sholat, ada hewan yang membahaya kayak kalajengking, ular, gak apa. Kalau kita bisa bunuh langsung bunuh di situ. Ular juga sama seperti itu, yang berbahaya gitu. Karena kalau dibiarkan di zaman dulu kan beda dengan sekarang, sudah seperti rumah itu kan sudah steril, sulit ada yang masuk dari hewan kan gitu. Kalau zaman dulu ya rumah ya tanah-tanah itu juga gitu kan. Tanahnya ya tanah sama seperti luar, maka hewan bisa masuk lewat bawahnya. Dulu kan menggunakan gedek, bisa menggunakan kayu, bisa masuk. Kalau kita biarkan, takutnya berbahaya bagi yang sholat atau bagi keluarga kita. Bahkan dalam sholat pun diperbolehkan untuk melakukan kegiatan tadi gitu. Menurut sebagian ulama itu tidak membatalkan, tidak harus gerakannya pelan-pelan dikit-dikit yang kurang dari 3 gerakan, enggak. Yang penting kita bunuh dulu, melakukan itu, balik lagi sholat. Sebagian mengatakan boleh dibunuh dalam artian ya boleh meninggalkan sholat katanya. Kan kita haram ketika sholat membatalkan sholat tanpa sebab kan gitu. Sudah sholat ini, kemudian dibatalkan tanpa sebab, atau sebabnya sebab yang tidak urgen, tidak penting, haram kita membatalkan sholat. Tapi kalau ada hewan seperti ini, kita boleh untuk tidak apa-apa gitu membatalkan sholat untuk melakukan misalnya membunuh kalajengking dan lain sebagainya, itu yang berbahaya. Sebagian lain enggak, bahkan itu tidak membatalkan sholat, bisa balik lagi sholat gitu. Jadi menghadap kita kepada Allah itu tidak mengurangi juga rasa untuk menjaga diri sendiri, Bab sutrotis al-musalli. Ini menjelaskan tentang sutroh. Kita kan sering melihat kalau masjid NU nih, nggak ada sutroh itu. Sutroh itu yang kalau ke masjid yang saudara kita ini ada kayu yang dibuat untuk depannya imam nih. Pembatas. Iya, yang biasanya kayu imam. Nah, itu gimana hukumnya gitu? Jadi di masjid itu jarang. Bukan kok kita nggak paham sutra, tidak. Tapi memang ada yang katanya panjang. Nanti kita bacakan dulu. Bab sutra, pembatas. An Abi Juhaim ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal itsmi, lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Rasulullah bersabda, kalau seandainya orang yang lewat depan salat itu tahu dosanya gitu, saking besarnya dosa lewat depan orang sholat, maka dia akan diam nunggu orang sholat selesai 40, dalam hadis lain dijelaskan 40 kharifan,
Kharif itu salah satu musim gitu. Maksudnya diam 40 tahun nunggu orang sholat tadi selesai lebih baik ketimbang jalan di depan orang yang sholat. Kalau seandainya orang yang sholat depannya, yang jalan depan orang sholat ini tahu saking begitu besarnya dosanya gitu, maka dia kemudian gak ada pilihan kecuali nunggu gitu 40 tahun sampai orang sholat ini selesai, maka dia akan lebih memilih nunggu tadi. Maksudnya ya kalau ini kan mimbabi tasbih, membesarkan sesuatu agar bisa membayangkan besarnya dosanya gitu. Seandainya ada yang sholat 40 tahun sholat gak berhenti-berhenti gini, kemudian kita gak bisa lewat gitu, maka kita akan lebih memilih nunggu 40 tahun sampai dia sholat selesai baru kita lewat gitu. Karena apa? Saking besarnya dosanya. Maka dari sini disunnahkan bagi kita ketika kita sholat menggunakan pembatas atau sutroh. Pembatas apa? Pembatasnya sutroh itu ya depan kita, ngasih tahu ini loh batas saya sampai sujud gitu. Sujud. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu fi ghazwat Tabuk an sutratil musalli. Rasulullah ditanya ketika tentang pembatas salat itu. Faqala mithlu mu'khiratir rahli, sama seperti akhir dari kalau kita dulu bawa ar-rahli itu tunggangan. Nah, kalau dulu bawa onta, di belakangnya ada kayunya itu untuk barang-barangnya. Kayunya sepanjang inilah belakang onta itu diikatkan. Nah ini tingginya 3/4 dari dirok. Dirok itu satu lengan ini, 3/4-nya. Maka cukup 3/4-nya di depan kita dijadikan pembatas. Jadi segitu aja cukup gitu cara sutrohnya. Wa an Sabrata bin Ma'bidin al-Juhani radhiyallahu anhu qala sallallahu liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin. Liyastatir, jadikanlah pembatas salah satu di antara kalian ketika sholat walaupun menggunakan anak panah gitu. Kalau kita sholat maka gunakanlah pembatas walaupun gak ada sama sekali nih menggunakan anak panah kita. Jadi anak panah itu dituncupkan di depan gitu, kemudian kita sholat di belakangnya, gak ada masalah. Jadi memang disunnahkan ini bagi kita menggunakan pembatas. Lantas hukumnya bagi kita sunnah. Ketika kita melakukan itu, maka tidak boleh haram bagi orang lain yang di luar sholat melewati di depan kita yang sedang sholat. Maka dalam fikih disebut ini hak kita menggunakan pembatas. Ketika kita gunakan, maka dilarang bagi orang lain untuk melanggar hal tersebut lewat di depan kita yang sedang sholat. Tidak boleh. Maka kita disunahkan menggunakan sutroh. Sutroh itu pembatas. Pembatas itu sesuatu yang menandakan ini loh akhir dari sholat kita. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar kehusyuan kita tidak terganggu ketika sholat. Kalau ada yang sholat jalan di depan sholat kita, maka kita akan terganggu, hilang khusyuknya kita. Bahkan hak itu kemudian dijamin oleh Rasulullah, sehingga ketika kita sudah menggunakan hak tadi, orang lain bisa berdosa kalau melanggarnya. Nah, seperti itu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah yaqta'u salatal mar'il muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli al mar'atu wal himaru wal kalbul aswad wa fihi al kalbul aswad syaitan akhrajahu Muslim. Wa lahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dunal kalbi. Dalam hadis Abu Dzar ini, kenapa kok bisa tahu hikmahnya adalah khusyuk?
yaqta'u, memutus salat seseorang muslim, memutus dalam artian beda ulama, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan artinya putus batal salatnya, ada yang mengatakan artinya salatnya hanya kurang pahalanya jika ada orang di depannya tidak memberikan pembatas, kemudian lewat perempuan, lewat himar, lewat anjing, kemudian disiapkan yang lain juga, dikiaskan juga yang lain. Itu bisa, kalau sebagian ulama mengatakan batal, bagi kita tidak membatalkan, tapi apa? Hanya mengurangi pahala dari kita. Karena apa? Karena akan menimbulkan ketidakkhusyuan gitu. Maka mengurangi pahala kita kalau lewat depan kita apa? Orang perempuan, kalau perempuan yang sholat orang laki-laki, himar, kalab dan lain sebagainya. Kenapa ya? Mengganggu gitu, mengurangi kekhusyuan, tidak khusyuk. Maka itu bisa mengurangi pahala kita. Ini juga wa an Abi Sa'id, ini penting. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan wa fi riwayatin fa inna ma'ahu qarin. Jika ada seorang sudah sholat kemudian sudah memberikan pembatas, sudah dibatasin depannya gitu. Kemudian ada orang ingin lewat depan kita ketika sholat. Depan kita dalam artian batas antara kita dengan sampai sujud gitu. Falyadfa'hu, maka boleh bagi kita untuk mendorong orang tersebut. Maka sampai bisa mendorong. Kalau belum lewat kita ngasih tanda kita sholat. Kalau sudah masih tetap lewat kita boleh mendorongnya. Kalau dia masih nggak mau nolak, falyuqatilhu, bisa kita dorong sekeras-kerasnya, berjuang. Falyuqatil bukan falyaktun, bukan bunuh. Falyuqatil maka dorong sekeras-kerasnya, berjuang, saling dorong-dorongan gitu. Orangnya masih lewat aja, dorong gitu. Gak apa? Karena itu sudah melanggar hak kita gitu, nggak apa-apa. Ketika ada orang melewat, maka kasih tanda. Kemudian setelah ngasih tanda, kalau masih nggak mau, maka bisa didorong. Masih nggak mau juga, falyuqatil, maka sekuat tenaga kita gitu, perjuangkan bahwa ini adalah hak kita untuk sholat, tidak boleh ada yang lewat. Falyuqatilhu, maka perangi. Cuma artinya bukan memerangi dalam artian bawa senjata, enggak. Perjuangkan sekuat mungkin untuk menghindari orang tadi gitu. Fahu wa inna ma huwa syaitan, orang tersebut adalah setan yang mengganggu kita. Setan dalam artian di dalam dirinya ada sifat setan yang mengganggu kita gitu, ingin mengganggu orang sholat gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala, ini yang penting yang digunakan kita sebagai orang Nahdlatul Ulama lah, atau NU atau sesuatu yang sepaham kita. Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhihi syai'an fa illam yajid falyunsib asan fa illam yakun falyakhutta khuttan fa illam yakun falyakhutta khuttan summa la yadurruhu man marra baina yadayhi. Kalau salah satu di antara kalian sholat, falyaj'al, kata Rasulullah, jadikan di depan kalian sesuatu untuk pembatas. Fa in lam yajid falyansib asan, kalau tidak ada gitu, tidak ada pembatas tadi, maka ambillah tongkat dan tancapkan depannya. Kalau enggak ada juga, falyakhutta khutton, maka kasih garis gitu. Digariskan depannya agar orang tahu ini batas saya untuk sujud gitu. Maka dari sini sajadah yang kita gunakan ini sudah cukup memberitahu, bahkan lebih baik ketimbang tadi yang namanya garis tadi itu. Sajadah itu sudah menjadi tanda pembatas bahwa kita sedang sholat, depan kita ini jangan dilewatin. Kalau enggak ada, la yadurru man marrah. Kalau sudah ada, maka jangan salahkan orang kalau ada orang sholat, orang jalan depan kita. Jadi begini, hukum kita menggunakan sutroh itu sunnah. Ketika kita menggunakan sutroh, maka yang lain tidak boleh
lewat depan kita. Kalau kita tidak menggunakan sutroh sama sekali, tidak menggunakan pembatas, maka orang lain tidak apa-apa lewat depan kita karena kita sudah lalai untuk memberikan tanda. Tandanya apa? Tandanya satu, falyaj'al, maka sholat depan tembok. Depan tembok. Kalau enggak ada, tancapkan tongkat, atau dalam hadis sebelumnya anak panah. Kalau enggak ada, gariskan depannya, kasih garis. Dulu kan sholat di tanah, dikasih garis. Kalau enggak ada, la yadurru man marra, maka tidak apa-apa orang lewat itu, karena kita sendiri yang lalai. Kita langsung sholat di situ, apalagi depan pintu misalnya. Yang lalai kita, iya. Maka bukan salahnya orang yang lewat, karena kita yang salah gitu. Kalau kita sudah ngasih tanda, tapi orang lewat, maka kita boleh untuk mendorong, kita memperjuangkan, misalnya ngasih tanda dan sebagainya. Jadi sutroh itu hak bagi kita. Kalau kita abaikan, maka orang lain boleh melanggarnya. Sajadah cukup untuk menjadi sutroh. Cukup menjadi sutroh. Yang paling terbaik kata Imam Nawawi, sutroh itu bukan di depan, tapi berada di pinggir kanan. Bisa di kanan, bisa di kiri. Karena tujuannya apa kan? Tujuannya agar orang lain tidak lewat kan. Kalau kita sholat di sini nih, di belakang sini, orang kan masih bisa lewat untuk keliling gitu. Kalau kita sholat di pojok situ, mau kemana orang tersebut kan? Maka sutroh terbaik adalah menjadikan tembok ataupun tiang di kanan kita, atau di kiri kita yang kedua, baru depan kita. Maka sutroh ini hadisnya ketika Rasulullah di luar, ketika di Madinah tidak pakai sutroh. Karena apa? Sahabat itu ketika sholat pasti nyari tembok, sholat di pinggir untuk nempel ke tembok. Ketika di tembok, orang kan mau lewat kemana di tembok? Kecuali memang niat ganggu kan gitu, niat mengganggu. Kalau sudah sholat di pinggir, di pojok sini, di pinggir kanannya tembok, maka sudah tidak ada yang punya alasan untuk lewat gitu, kecuali mau mengganggu gitu. Maka sutroh terbaik, maka di masjid kita yang gini NU dan masjid yang semahaman dari kita, tidak ada sutroh seperti tadi itu. Memang di Madinah nggak ada Rasulullah membuat sutroh gitu. Di Madinah Rasulullah buat sutroh satu papan kayak kecil. Pernah tahu nggak? Pernah kan yang di Masjid Wahabi misalnya ada sutroh yang kecil kayak papan gitu. Ketika sholat nanti dipakai itu, taruh depannya. Itu pemahamannya yang salahnya. Itu Rasulullah buat seperti itu ketika sholat di luar gitu. Ketika di Madinah, di posisi masjid, sahabat itu kalau enggak sholat di pinggir tembok, ke depan tembok, pinggir tiang, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tujuan sutroh itu agar orang tidak lewat depan kita. Kalau sudah di tembok, ya sudah nggak akan lewat gitu. Di depan mepet dengan ini sudah ada sutroh. Menggunakan tiang nggak ada sutroh gitu. Sudah cukup, nggak pakai sutroh lagi. Ketika jamaah imamnya menggunakan tembok, imam ini menjadi sutroh bagi makmum yang sebelah sini, yang sini menjadi pembatas juga bagi orang sebelahnya gitu. Sudah nggak ada ini. Di Madinah nggak ada Rasulullah ada riwayat mengatakan menggunakan sutroh dibuatkan gitu di masjid, nggak ada. Ketika di luar menggunakan seperti itu, diterjemahkan oleh orang-orang misalnya saudara kita orang Wahabi itu membuat papan di masjid-masjid gitu. Ya kan sudah ada tembok banyak, ada ini banyak. Dan kemudian ada sejadah sekarang. Ya insya Allah semoga dapat pahala semuanya sih. Insya Allah benar semuanya. Tapi ketika di Madinah tidak ada riwayat, bahkan orang Wahabi sendiri menegur orang Wahabi yang lain. Di Madinah Rasulullah nggak pernah membuat sutroh gitu. Tidak pernah membuat pembatas. Makanya bagi kita cukup menggunakan sejadah ataupun nempel ke tembok ataupun ke depan ataupun ke tiang. Dan itu merupakan hak. Kalau seandainya kita lalai, kita biarkan, maka itu sudah gugur dari hak kita. Orang tidak apa-apa untuk lewat. Kita nggak pakai apa-apa nih, kemudian orang lewat, jangan salahkan orangnya. Tapi apa? Kitanya yang lalai untuk memberikan tanda. Kalau sudah ada sejadahnya, baru kita ngasih tanda kepada orang lain. Kalau enggak ada saja boleh, apalagi sejadah kan gitu.
Bahkan sejadah itu lebih bisa menandakan orang sholat ketimbang yang lain gitu untuk zaman sekarang. Hadis akhir, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah la yaqta'u sholata syai'un wadra' mastata'an. La yaqta' artinya tidak membatalkan sholat itu apa-apa dari orang yang lewat depannya, tidak akan batal. Tapi wadra' mastata'an yakni artinya kasih tanda, kasih isyarat cegah lewat mastata'at yang kamu bisa semampu kamu gitu. Jadi ketika orang lewat depan kita artinya tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan apa-apa, hanya mengurangi kehusyuan aja gitu. Kalau mengurangi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan mungkin dari jamaah, saya persilahkan. Atau iya.